Ananda semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan walafiat ya, dan tetap semangat dalam proses pembelajaran hari ini. Apakah Ananda semuanya sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan selanjutnya, silakan simak video berikut ini. Apakah Ananda tahu kita belajar apa hari ini? Sekarang kita masuk ke pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Muatan PPKN. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu Ananda mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Ananda mampu memberikan 4 contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungannya, melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar. Ananda mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. Ananda mampu menyajikan laporan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di tempat tinggalnya dengan runtun. Ananda mampu menyebutkan contoh sikap dalam melestarikan lingkungan sebagai bentuk kewajiban warga negara dengan benar. Ananda mampu mengomunikasikan ajakan untuk melestarikan lingkungan sebagai bentuk kewajiban sebagai warga dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah Ananda menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah Ananda, sekarang coba amati teks ini dan kita baca sama-sama ya. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. "Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya," bisik Udin. "Iya Udin, ayo kita pergi," sahut Beni. "Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman?" tanya Lani. "Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit." "Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar," keluh Udin. "Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya," jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Nah, Ananda, berdasarkan tes tadi, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Yaitu, lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Mengapa pasar sangat bau? Karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga menimbulkan bau busuk. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Akibatnya yaitu pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Yaitu dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan membuat kita tidak nyaman. Menurut Ananda, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Ya, haknya sudah terambil. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Yaitu hak akan lingkungan bersih dan sehat. Bagaimana sikap dan cara positif dalam membuang sampah?
yaitu sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarang, kita sudah mengambil hak orang lain. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Berikut contoh cara menjaga lingkungan. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon di sekitar rumah. Yang ketiga, membersihkan selokan dari sampah. Yang keempat, memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti olah terlebih dahulu sebelum dibuang. Sekarang Ibu akan memberikan tugas yaitu membuat laporan hasil pengamatan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan yang terdapat pada buku tema halaman 116 dan 117 yang memuat yang pertama yaitu fakta, yang kedua mengelompokkan apakah sudah baik atau belum, yang ketiga menyimpulkan apakah warga sudah mencintai lingkungan, yang keempat menuliskan dampak, yang kelima saran. Buatlah tugas itu di double folio dan dikumpul Sabtu depan yaitu tanggal 25, yaitu dengan mengamati lingkunganmu dan tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Ananda bisa melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkungan Ananda, atau juga bisa tetangga Ananda, atau juga orang tua Ananda. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Apa penyebab hal ini? Ini terjadi karena penebangan hutan secara liar. Apa dampak bagi lingkungan kita? Dampak bagi lingkungan adalah yaitu sumber oksigen berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan melakukan penebangan hutan secara tebang pilih. Sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar banjir. Apa dampak bagi lingkungan? Yaitu aktivitas terganggu. Apa penyebab hal ini terjadi? Yaitu karena membuang sampah sembarangan, membuang sampah di selokan. Yang harus kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan. Sekarang perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar longsor. Apa penyebab longsor? Longsor terjadi karena hutan yang ditebang secara liar dan karena hujan yang terus-menerus. Apa dampak bagi lingkungan? Dampak bagi lingkungan yaitu jalanan menjadi terganggu, aktivitas menjadi terganggu. Yang harus kita lakukan adalah menebang hutan secara tebang pilih dan menanam pohon. Sekarang kita ulas kembali tentang diagram fire yang telah dipelajari kemarin ya, yaitu ayo mencintai lingkungan. Contoh sikap mencintai lingkungan yaitu membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sebulan sekali, membuat bak penampung sampah, menanam pohon di sekitar rumah, memisahkan sampah organik dan anorganik. Dan bukan contoh dari sikap mencintai lingkungan yaitu membuang sampah di sungai, enggan membersihkan lingkungan, belum menanam pohon di sekitar rumah, membuang sampah sembarangan, tidak peduli kebersihan lingkungan. Adapun ciri-ciri mencintai lingkungan yaitu peduli terhadap lingkungan, membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan, tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya kesimpulan mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman dan kita pun akan hidup nyaman. Lingkungan menjadi bersih dan sehat. Baiklah Nanda, itulah pembelajaran kita hari ini.
Jangan lupa membuat tugas yang telah diberikan tadi dan tugas Google Form ya. Bagaimana Ananda? Apakah Ananda sudah paham pembelajaran kita hari ini? Jika belum paham, silakan simak kembali video yang Ibu jelaskan tadi ya. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.